nanti tak sejajari dengan Menkes ya. Ayo dong cerita dong gimana ulang tahun apa? Ibu kos. Gimana Ibu Kos? Ibu kos gimana ucapannya? Udah berapa puluh tahun, Bu? Saya Ulang tahun ini lebih tua Ibu kos ya yo. ternyata saya sudah tua. Enggak lah. Gimana ucapannya apa nih? Apa Untuk ide. Satu ini terus maju. Ayo, satu ide terus maju. Itu masih simbol. Generasi Kos berbahagia. Nah, ya. Masuk usia 72 tahun ya. Bukan, mau presidennya siapa tetap ibu kosnya satu. Ya. Satu ibu kos. Yang nakal-nakal ditimpuk aja, dicubit ya. Jangan ada Ibu Kos yang lain. Iya, yang nakal dicubit aja ya. Kalau saya jangan. Cuman kita, tapi kalau kata kuncinya gini, siapapun ketuanya yang penting kita sejahtera. Ya, mantap loh, mantap. Woi, Ceritanya harus sejahtera. ini gayem melulu loh. Mbak Yu gayem melulu loh. Khusus kalau hadir bersama kami pada malam hari ini, ucapan selamat datang kepada Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini harus masuk ini. Apa ini? Dua ya? Iya. Mana sama ponakan? Halo. Iya. Masuk ke HC nih, masuk ke HC. Masuk dong, yang lagi makan pun harus masuk. Masuk ke HC, masuk ke HC. Edisi spesial. Iyalah. Edisi kuliner nih, Kuliner. Bandung ini. Di sana
dipersilakan dulu kembali. Baik, senang sekali pada malam hari ini saya Ibrahim Gaswara bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa dan bersama Anda semua keluarga besar dari Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh tamu undangan yang hadir untuk menawarkan bersama dan semangat di rumah ini. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih lagi untuk kita semua hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia sebagai malam perenungan perjalanan IDI selama 72 tahun di dalam hidup berbangsa dan bernegara. IDI identik dengan perjuangan sejak zaman kemerdekaan sampai dengan pandemi. Dengan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, HUT IDI merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan serentak di Indonesia sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober. Malam ini diharapkan antar dokter senior dan junior juga untuk mempromosikan rasa hormat dan semangat sebagai antar generasi. Berbagi untuk negeri, mengabdi untuk rakyat, satu IDI terus maju. Hadirin yang berbahagia, seluruh kebesaran dari Ikatan Dokter Indonesia dan tamu undangan sekalian, kita akan menginjak ke acara pertama. Rangkaian pertama akan ada sambutan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pelaksana acara hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-70 untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata dalam proses pembukaan acara malam kesejawatan ini. Dr. Andes Muhammad Yusuf Kala. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin beserta Ibu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Ridwan Kamil SPMUD atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Hidayat Setiawan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Bupati Karawang, Ibu Dr. Serika. Yang saya hormati Wali Kota Bandung Bapak Haji Yana Mulyana SE, Humaydi spesialis ortopedi dan traumatologi. Baru sampai Khartoum. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Ulul Abbas spesialis obstetri dan ginekologi. Yang saya hormati Bendahara Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Wirawan Yusuf MPH. Yang saya hormati para pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang saya hormati Ketua Ikatan Dokter Wilayah Indonesia Wilayah Jawa Barat Dr. Eka Mulyana. Yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Kesehatan Dr. di Pasar Baru. Selamat ulang tahun IDI. Ya, cakep dong. IDI 1 terus maju. Ya. saat Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin beserta Ibu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil beserta Ibu. Yang saya hormati jajaran Forkompida baik di wilayah Provinsi Jawa Barat
dan di Kota Bandung dan Bandung Barat, Ketua Dewan Pertimbangan dan anggota, Ketua Dewan Pakar dan anggota, dan seluruh jajaran pengurus ID wilayah di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh cabang yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan kami memberikan sambutan dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada seluruh pihak. Jakarta, dari Gorontalo, dari tuan rumah Jawa Barat, pasti banyak. Wah, ini tuan rumah ini. Ternyata tuan rumah masih lebih banyak lagi dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Wih, dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sorong, dan Papua, serta dari Sulawesi Utara. Itu adalah perwakilan dari di wilayah dan cabang yang ada pada kesempatan malam hari ini. Tentunya banyak sebenarnya yang tidak hadir, tetapi peringatan ini adalah di hari kerja, jadi memang ada keterbatasan yang kemudian banyak teman-teman sejawat yang tidak bisa hadir. Pada kesempatan dokter, bukan kita yang minta masyarakat yang mendonor, tapi kita sendiri yang berdonor. Kemudian tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan yang selalu bersama-sama kita untuk kemudian di setiap event kegiatan sejak di pandemi, dan sekaligus juga nanti mungkin ada beberapa titipan Bapak Menteri Kesehatan supaya eksistensi organisasi profesi tetap ada di dalam undang-undang. Batalin OPL, Pak. Dari teman-teman semuanya, saya harus sampaikan, maaf. Iya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan bahwa hari ulang tahun ini 24 Oktober ini yang ke-72. Kebetulan saat ini juga dihadiri oleh keluarga pendiri Bapak Sekolah dari keluarga Dr. Suharto, salah satu pendiri yang saat ini sedang kita usulkan sebagai pahlawan nasional mohon pendiri, Ibu Dewi. Sekaligus juga nanti kita akan serahkan ada Suharto Award kepada pencipta lagu hari ulang tahun, pencipta lagu himne Ikatan Dokter Indonesia, dan pencipta lagu Mas ini Dr. Nayandi Oyong dan almarhum Dr. Tuti Nizar. Ucapan selamat tentunya banyak sekali dan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh ucapan selamat baik dari masyarakat, baik dari pimpinan. Haji Muhammad Yusuf Kala selaku Ketua Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Hari yang hormati berikan tepuk tangan. Enggak pikirin ini sekali. Rampes. Bapak Menteri Kesehatan, Ketua IDI dan seluruh yang hadir, para hadirin, para tamu-tamu dari seluruh Indonesia. Pertama, saya terima kasih kesempatan ini untuk bersama-sama dengan IDI dan PMI yang malam ini rencananya untuk membuat kerjasama yang mempererat lagi kerjasama dalam bidang donor. Dan tentunya pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas ulang tahun ke-72 daripada PMI baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-77. Artinya PMI sedikit lebih tua daripada ini. Walaupun saya tahu bahwa dokter Indonesia jauh sebelumnya sudah hadir untuk melayani seluruh masyarakat. Saya kira pendidikan yang pertama di Indonesia itu justru pendidikan dokter. Walaupun waktu itu masih disebut dokter Jawa, tapi dokter juga sesuai kebutuhan pada waktu itu. Dan
ini semua memberikan kita layanan kesehatan yang baik. PMI dan IDI selalu bekerja sama karena Palang Merah antara tugasnya samping menangani bencana yang rutin adalah mengatur donor darah seluruh Indonesia sesuai undang-undang. Karena itulah maka dan kebutuhan darah itu justru dibutuhkan rumah sakit dan para dokter untuk transfusinya. Karena itu dulu namanya UTD, unit transfusi darah. Saya bilang kapan kita bertransfusi darah? Tidak pernah. Yang mentransfusi darah dokter. Ini hanya mengatur donor. Jadi karena itu kita ganti jadi UDD, bukan UDD. Karena bapak-bapak yang membutuhkan itu. Jadi kita saling berkolaborasi sejak dan karena kebutuhan penduduk dan juga yang makin bertambah. Karena kita bekerja semua selalu Palang Merah bekerja dalam keadaan darurat. Ini tidak pernah bekerja tanpa donor darah ataupun kecelakaan atau perang dan sebagainya. Dokter juga bekerja dalam apabila mengalami kesulitan, penyakit, bencana dan sebagainya. Pada dasarnya kita bersama-sama bekerja dalam kemanusiaan. Dan itulah maka akibat penduduk rumah sakit pertama di Jakarta contohnya pada tahun 50-an rumah sakit hanya luar biasa pada malam hari ini kami akan terus silakan. Lanjut, beberapa kita di foto terlebih dahulu, silakan sebelah sana kameranya. Dan dengan iringan tepuk tangan yang luar biasa untuk anda semua seluruh hadirin, pemirsa dari Kementerian Indonesia dan juga tamu undangan. Demikianlah pendatangan MOU antara PPPI dan juga PBID yang langsung ditandatangani oleh Bapak Muhammad Yusuf Kalla bersama Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOD. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan sealma mater, Pak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin beserta Ibu. Pak Budi ini lulusan ITB Fisika ya Pak? Lulusan ITB itu bagusnya mirip Pak, pintar segala kecuali ilmunya. Kecuali ilmunya. Dia namanya fisika nuklir itu dan tapi lainnya perbankan, kesehatan. Bukangan dokter, Pak Menteri Kesehatan. Yang saya hormati Ketua Umum PBI, Pak Muhammad Humaydi, ketemu lagi. Saya baru tahu kalau tradisi ini karena ketuanya sudah dipilih beberapa tahun sebelum, buat tradisi yang baik. Tentunya selamat datang juga untuk ketua terpilih Bapak Dr. Slamet Subianto, Sugeng Rawu Pak Budi. Saya didampingi istri saya, Ibu Cinta, Bu Atalia, yang mengetuai organisasi lebih dari 10 tadi ketua Mitra Nasda, jurusan Analisi, ketua tim penggerak PKK, ketua keluarga pramuka Jawa Barat, ketua forum ikan untuk masalah ikan, Bunda Paut, Bunda Jengre, Bunda
Bunda Literasi, Ketua Relawan Jabar Bergerak, dan lain sebagainya. Dan kemarin baru lulus doktor, Pak, tepuk tangan buat saya. Mantap. Berlaut di balik istri yang sukses ada suami yang enjoy. Tapi berbayar. Saya sangat mendukung eksistensi perempuan secara maksimal. Sebelahnya ada Ibu Bupati, Ibu Dokter juga, Ibu Selika Nur Hadiana. Banyak dokter Pak JK yang jadi pemimpin politik yang mengobati permasalahan rakyat. Kita doakan beliau juga sukses terus. Juga di sampingnya ada tetangga kami, Dr. Eka Mulyana, yang sudah kerja keras menyelenggarakan acara ini di Jawa Barat. Makanya pesan saya ke Pak Eka, tolong bisikan ke semua peserta, pesan dari Gubernur Jawa Barat cuma satu. Apa itu Pak? Tolong habiskan SPJ-nya di Bandung. Jangan disita ke bawah pulang, supaya ekonomi Jawa Barat tetap 5,7%. Lebih tinggi dari belilah batik, belilah cindera mata, toko dekranasa Jawa Barat paling keren kalau kayak mau itu semua produk Jawa Barat itu ada di Jalan Dago, saya promosi sedikit. Maka juga terima kasih sekali lagi sudah menyelenggarakan acara Malam Kesejawatan 72 Ikatan Dokter Indonesia. Saya kalau lihat Pak Yusuf Kalla selalu bangga, beliau sudah di atas 80 tahun. 80 Pak ya? Alhamdulillah masih sehat. Kemudian saya punya ibunda Pak, usia sudah 83 tahun juga, masih sehat, rajin menasehati. Dan satu hal yang selalu membuat Pak Yusuf Kalla ini sangat dekat dengan Jawa Barat adalah beliau punya mentor, namanya Pak Solihin GP ya Pak. Usianya kalau nggak salah tahun ini 95 tahun masih sehat. Karena suka nonton Gubernur Jawa Barat sambil marah-marah. Artinya masih sehat. Saya senang Pak kalau beliau agak tinggi marah itu berarti masih sharp gitu ya bahasa Inggrisnya dalam membahas banyak hal. Saking istimewanya Pak Solihin GP itu di mata Pak Yusuf Kalla, putra Pak Yusuf Kalla dinamai Pak Solihin juga ya Pak, bukan untuk Pak Yusuf Kalla. Karena Pak Yusuf Kalla waktu mahasiswanya ditangkap oleh Pangdam di Sulawesi dan dulu Pak Solihin. Justru gara-gara bimbingan orang Sunda dan jadi wakil presiden. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya gubernur, tentu saya ingin melaporkan situasi provinsi kami. Pada saat pandemi COVID, provinsi manakah yang paling rawan? Provinsi Jawa Barat, karena jumlah manusianya yang terancam oleh pandemi hampir 50 juta jiwa. Jadi saya terdengar ketika Pak Anies 10 juta, Pak Ganjar 34 juta, mereka gitu ya. Jawa Barat ini memang alamnya indah, ada puisinya. Karena sudah diciptakan Tuhan sedang lulusan kopi. Ini sudah pegunungan lagi. Ini lulusan orang Jawa Barat memang teknologinya begini. Gitu bang. Ya kalau kunjungan ketika siapa di sini yang anaknya 9, anaknya 8 gitu. Jadi itulah mewakili. Nah tentulah waktu pandemi saya ini kan pemimpin rasional di Menteri Kesehatan. Gak ngerti Pak COVID itu apa kan? Dulu bikin statement, saya bikin video bahwa masker hanya buat orang sakit, karena dulu infonya begitu ya. Waktu ilmu kita tentang COVID baru segitu ceteknya. Berubah lagi kan, selang sekian waktu ternyata orang sehat pun harus pakai masker. Jadi kita berubah. Termasuk sekarang ada masalah gagal ginjal akut, saya
juga nggak berani statement dulu sebelum mengingat kayak COVID dulu ya, sebelum ilmunya, informasinya jelas. Karena rakyat nunggu lisan dan statement pemimpin ini gimana statementnya. Jadi juga dilarang Menteri Kesehatan. Saya harus ngomong apa kan gitu ya. Nah, jadi Pak JK, akhirnya saya bikin 5 prinsip saja di jajaran saya, di Dinas Kesehatan saya. Jadi kita Recording stopped. nah itu kode. Bilangin Taufik wal Hidayah. Saya bikin 5 prinsip Pak JK. 1, menangani COVID harus ilmiah. Nanya ke dokter, bukan ke pemusik. Dibalikan apa itu lawan dokter. Lebih percaya Google dibanding dokter di momen itu. Rasionalitas masyarakat betul-betul diuji. Ya. Saya sebut bagian dari konspirasi, maka saya bilang harus ilmiah. Betul saya gubernur di wilayah, maka saya undang penasehat ya, dokter anak, dokter ahli medis kesehatan masyarakat. Kedua, harus yang namanya inovatif. Maka saya ketika ngajak PT Bidang bikin buat nafas itu ventilator. Ke PT DI berhenti dulu bikin helikopter Pak di momen itu kan, ikut semua karena semangatnya di momen itu kan di semua presiden. Saya masih ingat. Makanya saya bersyukur ya, saya akan mengingat kepemimpinan kami ketika diuji oleh peristiwa bersejarah namanya pandemi. Tapi itu menaik kelaskan kami para pemimpin-pemimpin di era hari ini bahwa dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan keilmiahan, dengan keinovasian kita melalui dan yang terpenting adalah Bapak Ibu, prinsip menangani masalah itu dan kolaborasi. COVID mengajarkan itu. Pemerintah saja nggak cukup, gitu ya. Harus mendengarkan ahli-ahli statistik dan lain sebagainya. Nah, jadi ada prinsip ilmiah, prinsip inovatif, prinsip kolaboratif, kemudian prinsip yang terakhir adalah transparan. Pokoknya kalau kasus banyak kita kasih tahu, kasus sedikit kita kasih tahu. Saya nggak mau menutupi apa adanya. Kalau lagi direktur dan gitu. Dan datanglah pantangan itu ketika harus memvaksin. Bayangkan 50 juta jiwa harus memvaksin 2 dosis, kan kira-kira begitu ya targetnya, dan booster pula, maka mobilisasi semasif itu di provinsi yang paling banyak menjadi luar biasa. Negeri ini harus berterima kasih juga, tentunya selain tenaga kesehatan, adalah ke TNI Polri. Tanpa pasukan TNI Polri tidak sampai kali ini. Dan saya perhatikan hanya di Indonesia TNI Polri bergeser tupoksinya dari ngurusin perang jadi ngurusin vaksin. Tidak ada kecuali Indonesia, CIA-nya Indonesia BIN bawa tas bikin vaksin di desa-desa. Cerita saya ini menunjukkan infrastruktur kesehatan kita tidak memadai. Itu kesimpulan. Di situ saya belajar lagi ilmu tentang rasionya. Thailand, kata WHO, penduduk 70 juta, puskesmasnya 10.000. Jawa Barat penduduk 50 juta, puskesmasnya cuma 1.000 sekian. Jadi kalau mengejar rasio Thailand yang dianggap baik, saya butuh 5.000, 6.000 lagi primary care sebagai benteng awal. Karena Pak Menteri sekarang punya filosofi, jangan banyak terlalu ke rumah sakit, di filter gitu. Kemudian Pak, dengan keilmiahan, saya ngetes teori tadi Pak Menteri, mungkin Pak Menteri saya tidak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang di Bang Hamid ini adik kelas saya di ITB.
istrinya Bu Ridwan Kamil itu adik kelas istri saya di SMA 5. Ini memang apa Baraya. Sampurasun. Bapak Ibu, saya diminta sama Pak Adik suruh cerita sedikit mengenai transformasi sistem kesehatan. Tapi juga singgung sedikit undang-undangnya. Lalu saya ucapkan selamat ulang tahun ke IDI yang ke-72. Jadi saya bicara dengan Pak JK, PNI itu ulang tahunnya ke-77. Jadi kalau saya lihat yang paling tua, lebih tua dari IDI. IDI ulang tahun yang ke-72. Kalau hari kesehatan, Pak JK, itu ulang tahun yang ke-58, 12 November. Jadi emang urut-urutan ulang tahunnya sama dengan urut-urutan usia pemimpinnya. Jadi Pak JK paling tua, Pak Idip yang kelihatannya nomor 2 paling tua, saya paling Jadi Bapak Ibu, saya jadi Menteri Kesehatan ini harus selalu dekat dengan IDI karena waktunya cuma 3 tahun 9 bulan. Kemarin saya ajak Pak Adi di Nepal untuk World Assembly, saya bilang Pak Adi, siapa yang pernah diajak lihat World Assembly? Oh, sama Menteri Kesehatannya dokter nggak pernah. Kalau bukan dokter jadi diajak, karena dia kan Menteri Kesehatannya mesti didampingi sama dokter yang benar tadi. Jadi saya bilang karena waktu saya cuma 3 tahun 9 bulan jadi menteri, Pak Presiden kasih saya tugasnya 3. Nomor 1, vaksinasinya masih cepat. Alhamdulillah sampai hari ini Pak JK 440 juta dosis, 205 juta masyarakat Indonesia 15 bulan bisa divaksin. Nomor 2, Pak Jokowi bilang pandemi cepat dikontrol supaya ekonominya bisa balik. Pak Jokowi kan sangat tinggi ke ekonomi. Dia bilang ini cepat-cepat. Alhamdulillah sampai sekarang juga Indonesia kalau banyak negara kena gelombang Omikron yang BA4-BA5 kita masih agak reaktif apa. Mudah-mudahan nanti di bulan Februari sekarang udah banyak XBB varian baru juga BQ.1.5 keluar lagi kemarin di Amerika. Mudah-mudahan kita juga insya Allah kalau misalnya Februari masih bisa bertahan ya bagus. Nah itu butuh waktu 1 tahun 3 bulan sendiri buat ngeberesin 2 tugas Bapak Presiden. Jadi saya punya waktu sisa 2 tahun 6 bulan, 30 bulan untuk beresin yang paling susah. Bapak Presiden bilang tadi Pak Gubernur sudah bilang bahwa pandemi ini memperlihatkan kerapuhan sistem ketahanan nasional. Jadi beliau bilang itu harus direformasi total supaya anak cucu kita jangan seperti kita, harus jauh lebih siap. Nah kita sudah siapkan 6 bidang transformasi kesehatan. Ini mau waktu sedikit lagi, kan mau banyak dokter-dokter supaya kan bos itu banyak sekali dari tadi sudah sama maunya kemana. Transformasi yang pertama yang paling dekat di hati saya adalah transformasi sistem kesehatan primer. Kenapa? Karena itu yang paling murah dan paling baik menjaga kualitas hidup masyarakat. Kalau masyarakat sudah berburu sakit, ada itu mahal dan sengsara. Cuci darah, cuci darah berapa? Mungkin 4-5 jam sehari, 3-4 hari seminggu mesti rumah sakit dan cuci darah. Waktu rumah sakit bikin banyak-banyak demo-demo saja. Kalau bisa jangan masuk ke rumah sakit untuk cuci darah. Kayak gitu saja.